contoh, kita klik. Nah, ini ada beberapa bidang ya. Jadi ada beberapa bidang. Nanti kita bisa klik dari sini, ini untuk sumbunya pertama kali. Nah, langsung ke klik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menggunakan inventor. Ya, inventor itu apa sih? Ya, inventor itu eh, software yang akan membantu kita dalam belajar lebih lanjut lagi mengenai gambar teknik. Nah, kita akan menggambar dua dimensinya, kita akan buat tiga dimensinya juga menggunakan inventor. Nah, nanti inventor inilah yang akan membantu kita terkait benarnya, panjangnya, ukurannya, materialnya, itu kita bisa buat semua di sini. Begitupun perakitan dari benda-benda yang mungkin kita buat itu satu kesatuan kayak gitu. Oke, langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita tidak akan mungkin saya akan hanya bahas beberapa tool saja ya, tidak semua, karena nanti akan kita bagi part selanjutnya lagi ya. Untuk sekarang kita pakai ini, ada di sini mengenalkan beberapa tool saja. Yang pertama ada 3D model ya. 3D model ini itu uh, tool yang dimana kita akan pakai ketika kita sudah membuat sketch sesuai dengan kriteria gambar yang kita akan buat. Benda yang akan kita buat itu dua dimensinya akan kita buat menggunakan tool ini menjadi tiga dimensinya. Nah, kemudian di sini nanti kita akan bahas yang kedua ada sketch. Nah, sketch ini itu tool yang akan membantu kita membuat sesuai dengan benda kerja kita yang akan kita buat. Mau kita buat bentuknya seperti apa, nah itu yang kita akan bahas kali ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas, saya akan coba bahas terkait beberapa tool saja. Ada line dan ada line, circle, arc, dan rectangle. Cuma nanti untuk pertemuan kali ini hanya mungkin line dan rectangle saja, seperti itu ya. Mungkin sama arc deh kalau misalkan nanti tidak terlalu perpanjang videonya. Nah, kemudian kita akan coba. Jadi pertama-tama kita akan pakai dulu sketch-nya. Pilih itu sketch-nya itu. Di sini akan kita pilih, sketch itu akan muncul. Nah, ini ada beberapa bidang pandangan. Jadi bisa kalian lihat ada di sini ada beberapa pandangan. Ada pandangan depan, yaitu XY plane. Ada pandangan atas nih. Ini pandangan atas. Ini pandangan samping kanan. Nah, biasanya ada beberapa yang membuat itu dari pandangan atas, ada yang membuat dari pandangan kanan. Oke, untuk kali ini saya akan coba dari pandangan depan saja. Kita klik. Nah, ini udah bentuk. Nah, sudah sesuai dengan pandangan kanannya. Di sini ada keterangan front, berarti front. Di sini ada right, ini belakang berarti. Ini left, kembali ke front. Kalau kita putar lagi ada top untuk atas, ini back, belakang, ini bawah. Nah, ini untuk atas, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita fokus ke bagian front ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita itu bisa pilih tool yang ada di bagian sketch ya. Ini mau dari line, circle, arc, atau rectangle ini. Nah, untuk line sendiri itu kita bisa klik, ada beberapa jenis line. Mungkin hanya saya contohkan satu, dan line dan spline. Line itu kita akan membuat garis bisa di titik sumbunya atau boleh sembarang. Nah, ini line lurus ya. Jadi garis lurus sembarang boleh,
bagaimanapun boleh, boleh kalian atur ada ukurannya, bisa bisa diatur ukurannya misalkan 10, maka jadi ukurannya 10, ukurannya panjangnya lagi misalkan 100, maka jadi 100. Seperti itu ada hasilan ukurannya. Cuma kalau misalkan kalian hanya garis-garis-garis seperti ini, itu akan memunculkan garis lurus saja. Nah, gitu. Itu untuk line. Untuk yang spline, spline itu ada garis yang dimana membuat radius dari beberapa titik yang kita tentukan. Contoh, anggaplah saya dari titik sumbu tengah ke tarik ke atas. Nah, ini titik pertama kita. Jadi kita kalau misalkan bikin titik kedua lagi, nah dia akan melengkung. Anggaplah kita mau bikin apa namanya persegi panjang ya di sini ya, dengan titik persegi panjang. Ini, ini. Nah, inilah yang akan terjadi untuk spline tersebut ya. Nah, gitu. Selanjutnya ada circle. Circle ini ada beberapa jenis juga. Ada yang circle center point. Center point itu yang seperti apa sih? Center point itu yang dari titik center point di sini. Nah, radiusnya berapa? 100. Maka terbentuklah lingkaran. Berarti ini radiusnya 100, diameternya 200. Kemudian ada yang namanya arc. Kita hanya sebatas mengetahui saja dulu. Untuk arc ini itu, oke sebentar. Arc ini itu akan berguna ketika kita membuat benda yang sudah mempunyai bentuk minimal garis. Kayak gini, lain contoh seperti ini. Oke, jadi ini arc ini akan berpengaruh. Ada beberapa jenis arc. Arc 3 point, ada arc tangent, ada arc center point. Nah, jadi nanti bedanya seperti apa? Seperti kalau arc 3 point itu berarti sini. Nah, jadi arc 3 point itu dari dua titik yang kita klik itu bisa kita tarik ulur sesuai dengan radius yang kita inginkan. Terus kemudian ada lagi arc center point. Arc center point itu kita berubah terkait centernya. Contoh ini center. Nah, begini. Nah, seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini untuk arc center point. Oke, yang terakhir itu untuk rectangle ya. Untuk pertemuan kali ini hanya sebatas seperti ini. Untuk rectangle itu ada beberapa jenis rectangle, banyak ya. Rectangle itu nggak hanya terkait kotak saja, tapi ada beberapa yang seperti center point, slot. Nah, itu bisa kita buat di rectangle ini. Nah, contoh saya akan pakai rectangle 2 point. Rectangle 2 point itu adalah kita membuat kotak atau enggak persegi panjang atau enggak itu sesuai dengan arah yang kita mau dari center yang kita inginkan. Contoh seperti ini. Nah, misalkan kita beri apa namanya ukuran 100, lebarnya juga 100. Jadilah ini persegi panjang, persegi. Nah, ini contoh satunya. Contoh keduanya itu kalau kita memakai rectangle, saya akan contohkan dua saja, rectangle 2 point center. Jadi ini adalah seperti ini. Nah, bedanya adalah kalau misalkan yang tadi itu dari center point-nya itu kita bertuju di
ke ke titik selanjutnya ya. Kalau yang di to center point ini berarti acuannya adalah di center point pertama dan yang kedua. Jadi ada di tengah-tengah. Misalkan 100, berarti ukurannya 100 juga. Nah, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, di sini saya akan coba membuat suatu benda yang anggaplah bertingkat. Jadi bisa contoh pakai line saja, saya pakai line biasa. Nah, kita hanya membentuk ukuran sesuai dengan ingin kita. Nah, saya akan membuat benda bertingkat saja. Nah, di sini akan bertingkat. Satu lagi tool yang akan saya gunakan adalah tool dimensi, ya. Dia akan tool dimensi itu untuk memberikan atau mengatur ulang ukuran yang sesuai dengan keinginan kita benda tersebut. Contoh, ini saya sudah nyalakan dimensinya. Jadi kita ukur garis panjangnya. Misalkan ini 300. Jadi berubah 300. Tinggi ini misalkan jadi 130. Nah, berarti lebar sini itu 50. Lebar sini pun 50. Lebar sini 100. Lebar sini 100. Sama semua ya. Oke, nah ini saya sudah membuat buat sketsa benda seperti ini, ya. Oke, kita akan finish sketch. Finish sketch ini berguna ketika kita memang benda kita yang kita gambar sketchnya sudah selesai, harus di finish sketch supaya kita bisa membuat 3D modelnya dari benda yang kita buat ini. Oke, ini benda yang kita buat, ya, benda yang kita sudah ukur sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian kita lanjut ke 3D modelnya. Nah, 3D model ini ada beberapa tool yang kita bisa gunakan, berbagai macam fungsinya. Tapi apa namanya, pertemuan kali ini saya akan contohkan dua saja. Yang pertama extrude, yang kedua nanti revolve. Nah, nanti ini di antara kedua ini kita akan coba. Nah, untuk extrude itu bendanya akan bendanya itu akan melebar atau menambah bentuk dimensinya seberapa besar atau enggak seberapa tebal yang kita inginkan. Contoh, di sini akan kalau misalkan awalnya kan seperti ini kosongan ya. Jadi untuk extrude itu kita akan pilih extrude. Nah, nanti di sini tuh akan sudah langsung muncul. Kalau memang pertama kali biasanya hanya kotak, kita akan klik untuk garisnya. Jadi misalkan kita akan membuat tebalnya itu sebesar 50. Nah, 50. Nah, 50 ini itu akan jadi bentuk seperti ini. Atau enggak, contoh kita bikin 100 saja. 1000, sorry. 100. Nah, di sini ada beberapa keterangan sebenarnya. Untuk di sini itu direction 1. Direction 1 itu berarti searah apa namanya, ke depan. Kalau ini berarti ke belakang. Nah, kalau ini berarti 100-nya itu dibagi dua antara depan dan belakang. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk interface itu adalah nah, itu. Ada distance-nya, ada jaraknya. Tapi kita hanya pakai yang kita coba pakai yang bagi tengah saja. Oke.
untuk simetri saja. Nah, ini yang pertama. Seperti ini. Oke. Yang selanjutnya kita ulangin aja. Jadi untuk extrude biasanya langsung terdeteksi untuk ini, berarti terang. Jadi oke. Itu untuk yang extrude. Yang kedua ini adalah revolve. Revolve itu adalah membuat benda yang kita buat itu menjadi, kalau extrude itu adalah membuat bidang solidnya ber apa namanya, berbentuk panjang melebar atau enggak, itu adalah tebalnya. Sedangkan revolve itu adalah dia membuat tebal tapi berbentuk lingkaran atau enggak radius atau enggak 360 derajat ke sampai maksimal 360 derajat dari benda tersebut. Contoh, kita klik. Nah, ini ada beberapa bidang ya. Jadi ada beberapa bidang. Nanti kita bisa klik dari sini, ini untuk sumbunya pertama kali. Nah, langsung ke klik, berubah seperti ini. Tergantung kita memilih sumbunya ya. Contoh lagi, sumbunya, kita pilih sumbunya. Sumbunya itu berarti misalkan di sini saya. Nah, jadi seperti ini. Lain misalkan lagi saya klik sumbunya lagi yang berbeda. Ini. Nah, jadi seperti ini. Atau enggak kita ubah lagi, misalkan dari sini. Nah, berubah seperti ini bentuknya. Dalamnya ya harusnya bertingkat. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk sementara saya buat dari garis terpanjangnya, klik, terang seperti ini. Jadi bisa full. Ini bisa full, bisa tidak, tergantung eh, kita mau seperti apa. Contoh jadi 270. Nah, jadi 270 itu bisa juga, atau hanya 180 setengah lingkaran saja. Nah, seperti ini. Oke, saya ingin jadi 360, berarti 360 terang. Jadi seperti ini. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kemudian nanti kita coba, nanti silakan kalian coba buat tugas yang, atau enggak buat gambar sederhana yang akan saya berikan contoh gambarnya. Silakan dibuat melalui Inventor dan dikirimkan ke Google Form yang sudah saya siapkan berupa gambar yang kalian buat tersebut. Oke, hanya itu yang untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya terkait tool dan yang belum kita pakai akan kita gunakan, kita ulas di pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.